Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Biar sore ini kita mau bawa pujian syukur kita kepada Tuhan atas segala perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kita, amin. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Tuhan boleh menjaga, melindungi kehidupan kita, memberkati kita. Kalau sampai detik ini kita masih boleh ada, kita percaya semua karena anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, biar sore hari ini bawa penyembahan terbaik kita kepada Tuhan, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Berjemaah Tuhan, angkat suara menyatakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi dengan segenap hati menaikkan pujian ini, sama-sama nyatakan, dalam segala keadaan, amin Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau. Lebih lagi nyatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Terjemah Tuhan saja nyatakan, sekali Yesus, ini ungkapan hati kami Tuhan, karena kasih-Nya
lagi nyatakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, Yesusku, Yesusku, ku cinta sekali lagi dengan segenap hati nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya Yesus, amin. Takkan hilang sebab hanya karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya. Sekarang ku ada, Yesusku, Yesusku. Mari sekali lagi coba Tuhan, sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, Yesusku, Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kabar hati kami Bapa, kami menyatakan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Segala hidup kami semuanya hanya bagi-Mu Yesus. Angkat suaramu sembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami menyatakan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya penolong jalan hidup kami, yang menyelamatkan hidup
worship you in this place, oh God. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mereka yang mencintai Tuhan, angkat suaramu. Ku cinta Yes Lord. Ini ungkapan hati kami Tuhan, mencintai aku. Lebih lagi nyatakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari sekali lagi sama-sama angkat tanganmu, nyatakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih lagi nyatakan, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kau yang mencintai Tuhan, nyatakan, ku cinta Yesus. Ini ungkapan hati kami Tuhan, sungguh kami mencintai Engkau Tuhan Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih, karena Yesus sudah lebih. Mari sekali lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Boleh berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oh
Kami percaya cinta-Mu, cinta yang sejati bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu sore ini kami mau nyatakan cinta kami kepada Engkau. Lewat pujian dan penyembahan yang terbaik kami naikkan dari hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir di tempat ini melawat setiap kami yang ada Tuhan. Dan bertatalah di atas puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini dahsyat luar biasa, amin. Boleh bagikan sukacita ke samping, kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyuman yang terbaik. Kita mau tinggikan Tuhan sore ini. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya. Angkat tanganmu, nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari jemaat Tuhan, kau yang bersyukur naikkan pujian ini, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari aku yang bersyukur, angkat suaramu, nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan. Amin. Sama-sama naikkan pujian ini, nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia, kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Engkau percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita dari kemuliaan sampai kemuliaan, boleh angkat tanganmu. Haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan denganmu Tuhan. Haleluya.
tanganmu bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara saja nyatakan, hanya Kau Tuhan. Mari nyatakan dengan imanmu. Ku kan berjalan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara sama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, dari kemuliaan sampai katakan dari kemuliaan, dari kemuliaan. Sekali lagi, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku semua yang ku kenal tiada Mari lebih lagi kita menaikkan pujian ini, sama-sama nyatakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena
Penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat kasih-Mu untuk siang hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Berkati Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, ubahkan kami, cara pandang kami, cara berpikir kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang sudah siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Baik, sudah berbulan-bulan saya tidak bertemu dengan saudara dan sebuah anugerah untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken, pengerja dari gereja GBI Rem yang hari ini mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah cara memandang masalah. Saudara, dalam hidup itu kita tidak akan pernah lepas dari satu kata ini, masalah. Makanya hidup itu jangan pernah meminta yang cuma sekedar diberkati. Puji Tuhan Pak, benar. Tuhan itu kalau sama kita, asalkan kita sungguh-sungguh, hidup kita pasti diberkati. Anak saya Bradley itu usia 2,5 tahun. Bradley itu apapun yang dia minta Pak, saya kasih. Pasti saya kasih. Mau minta mobil-mobilan, saya kasih. Mau minta apa? Saya bilang sama neninya, sama Mbak, kasih susu yang terbaik. Saya tuh sebagai bapak, saya tuh rela kerja keras, yang penting anak saya Bradley dapat yang terbaik. Nah itu sebenarnya mengingatkan kita, kalau bapak model saya saja Pak, tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak saudara di sorga. Dia tahu kok yang terbaik buat saudara. Nah di Alkitab ada orang ini kaya raya, orang ini orang rohani. Apa buktinya? Kita akan belajar bagaimana hidup itu untuk kita bisa memandang masalah dari sudut pandang yang benar. Ini ada ininya ya. Tolong bisa ditampilkan, kalau saudara lihat di depan, ini ada gambar segelas air dengan isi air setengah. Kalau saudara lihat di depan, cara memandang akan menyimpulkan hasilnya. Kalau saudara lihat ke depan ini, kalau saudara lihat gelas yang setengah diisi air ini, maka kalau saudara memandang dengan sudut pandang negatif, saudara akan bilang begini, Pak, gelasnya ini setengah kosong. Saya tanya sama saudara, benar gak kalau saya bilang gelas ini setengah kosong? Benar gak? Betul kan? Gak salah kan? Karena memang secara fakta, gelas ini memang setengah kosong. Tapi kalau saudara menyebut gelas ini setengah kosong, saudara memandang dari sudut pandang yang negatif. Kalau saudara memandang dari sudut pandang yang positif, maka saudara tidak akan mengatakan gelas ini setengah kosong. Tapi saudara akan mengatakan gelas ini Pak setengah penuh. Kalau saya ngomong gelas ini setengah kosong, apakah salah? Enggak. Karena memang faktanya gelas ini adalah setengah kosong. Tetapi saya lebih suka untuk menyebut gelas ini bukan setengah kosong, tapi gelas ini setengah penuh. Karena saya melihat dari sudut pandang positif. Nah, seringkali dalam hidup ketika kita punya masalah, kita suka memandang keadaan itu dari sudut pandang yang negatif. Contoh, kenapa orang Israel susah masuk dalam tanah perjanjian? Bukan karena Tuhan tidak sayang sama orang Israel. Orang Israel susah masuk dalam tanah perjanjian karena sudut pandang mereka sangat salah ketika melihat padang gurun. Di padang gurun mereka ngomel sama Tuhan, Tuhan kok panas? Di padang gurun mereka ngomel sama Tuhan, Tuhan kami lapar. Padahal di padang gurun mereka tidak pernah kelaparan.
karena makanan dari surga diturunkan oleh Tuhan. Di padang gurun mereka tidak usah kesusahan masalah pakaian. Karena selama 40 tahun pakaian mereka tidak pernah rusak. Di padang gurun mereka tidak usah khawatir tentang apa yang mereka minum. Karena Musa tinggal ambil tongkat Pak, ketok batu keluar. Coca-Cola, Fanta, 7-Up semua ada di situ. Jadi Tuhan cukupkan segala sesuatu ketika orang Israel di padang gurun. Hanya orang Israel itu memandang padang gurun sebagai tempat yang sangat negatif dengan cara memandang yang sangat negatif. Ada orang di dalam Alkitab, kita akan belajar dari orang ini. Siapa nama orang ini? Saudara kalau mau belajar tentang iman, belajarlah dari Abraham. Tapi kalau mau belajar tentang kesetiaan dan ketekunan, belajarlah dari orang ini. Siapa nama orang ini? Namanya Ayub. Alkitab mencatat, tolong buka Ayub pertama, ayat pertama. Ayub pasal pertama, ayat pertama. Kita akan baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Siapa dia? Orang itu saleh. Perhatikan saya. Orang itu saleh. Saleh ini ukuran orang yang rohani. Orang rohani itu dilihat dari kesalehannya. Jadi Ayub tercatat dia orang yang rohani. Apa buktinya? Alkitab mencatat dia saleh. Yang kedua, jujur. Tidak hanya saleh di urusan pekerjaan, di urusan pelayanan, jujur. Belum tentu orang Kristen kayak begitu. Orang Kristen kelihatan saleh di gereja tapi tukang tipu di luar sana. Banyak banget Pak kayak begitu Pak. Benar banyak banget. Tapi orang ini tidak cuma saleh, tapi jujur. Terus takut akan Tuhan, takut akan Allah. Dan yang paling terakhir, menjauhi kejahatan. Saya mau tanya, kira-kira ini laki-laki yang rohani gak? Rohani Pak. Ini orang baik. Orang ini cinta Tuhan, dia takut akan Tuhan. Orang ini setia berdoa, dia saleh. Orang ini orang baik, dia jujur. Orang ini menjauhi kejahatan. Orang baik. Tidak hanya rohani, tapi orang ini baik. Tapi tahu gak saudara? Di hari yang sama, Tuhan izinkan proses yang sangat berat menimpa hidupnya. Apa itu? Tuhan izinkan 3 proses datang dalam hidup Ayub, kalau bisa ditampilkan. Yang pertama adalah proses terhadap apa? Harta. Hari itu Tuhan uji Ayub. Makanya kesetiaan itu butuh ujian. Ketika Tuhan uji Ayub, hartanya Pak dalam 1 hari habis. Tuh. Padahal dia bukan orang jahat. Kalau Ayub tukang, mohon maaf ya, Ayub tuh pendosa lah, tukang mabok lah, tukang main judi, hartanya habis, wajar Pak. Tapi ini orang yang baik, orang saleh, orang jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi tiba-tiba hartanya habis. Begitu hartanya habis, yang kedua, anak-anaknya mati semua. Masih bisa setia sama Tuhan. Hal yang paling berat Pak, bukan hanya kehilangan harta, kehilangan keluarga. Waduh. Kalau saya jadi Ayub, udah setia sama Tuhan. Saya akan protes sama Tuhan. Tuhan, apa yang salah Tuhan? Gue setia sama Tuhan, tapi kenapa anak-anak gue mati? Gue udah setia sama Tuhan, tapi kenapa harta gue lenyap? Yang paling menyedihkan Pak, cuma tinggal 1, kesehatannya dia. Dihabisin juga Pak kesehatannya dia. Ayub ini sehat, tiba-tiba dia kena kusta. Orang kalau kena kusta Pak, karena saking gatalnya Pak, dia harus ambil beling. Dia garuk tubuhnya dengan beling Pak. Aduh, orang kalau ngalamin kayak begini. Ada banyak orang yang kehilangan harta tapi anak-anak keluarga masih kumpul. Ada orang yang kehilangan keluarga tapi harta masih banyak. Ada orang yang harta udah habis, ditinggal keluarga tapi masih sehat. Ayub 3-tiganya udah gak ada. Ujian yang paling berat yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab, itu Ayub. Harta habis, anak-anak mati semuanya. Yang ketiga, kesehatan hancur. Masih bisa setia sama Tuhan? Belum tentu Pak. Makanya saudara akan kecewa ketika menempatkan Tuhan sanggup memberkati. Padahal Tuhan terkadang sebelum memberkati, dia bawa saudara ke padang gurun dulu.
Kalau memang Tuhan sayang sama orang Israel, kenapa tidak langsung tanah perjanjian? Kenapa harus padang gurun? Loh, iya dong. Dia sayang kan? Saya mau tanya, Tuhan sayang sama saudara kan? Halo, kok saudara merasa gak disayang Tuhan kelihatannya? Tuhan sayang sama saudara kan? Kalau Tuhan sayang sama saudara, kenapa Tuhan harus mengizinkan saudara menghadapi masalah? Coba. Pernah ngalamin masalah? Pernah. Pernah ngalamin masalah? Atau lagi punya masalah? Kalau memang Tuhan sayang sama kita, kenapa Tuhan izinkan kita ngalamin masalah? Loh, katanya sayang. Masalah itu adalah padang gurun. Makanya begini Pak, cara pandang kita harus beda. Orang Israel, satu generasi ketika melihat padang gurun, mereka protes sama Tuhan. Tuhan, mati kami Tuhan. Tuhan, lapar kami. Tuhan, mampus kita. Tapi Yosua dan Kaleb melihat padang gurun sebagai tempat ujian. Karena mereka tahu, tidak akan pernah ada tanah perjanjian kalau tidak ada padang gurun. Padang gurun ini adalah proses ujian Pak. Anda tahu emas? Anda yang pakai emas, cincin-cincin emas. Harga emas sekarang berapa? Berapa harga emas sekarang? 1 juta berapa Pak? 1.500.000. Oh, Ibu tahu bener ya harga emasnya. Harga emas sekarang itu 1 gram 1.500.000. Harga emas di depan ini berapa? Harga emas 1 gram itu 1.500.000. Anda tahu kenapa emas itu mahal? Emas mahal itu karena ada proses, namanya proses peleburan. Proses peleburan itu adalah proses pemisahan antara emas dengan mineral-mineral yang tidak berharga. Maka emas kalau mau murni seharga 1.500.000, maka emas itu dari bebatuan, dari tanah, campur pasir, maka emas itu harus mesti diayak, dipisahkan, dan kemudian harus dilebur. Anda tahu nggak titik derajat lebur emas itu berapa? Panasnya 1064 derajat Celcius. Itu panas banget Pak. Jadi emas itu supaya murni, dia dibakar 1064 derajat Celcius. Panas banget. Ya ampun, kita baru ngalamin panasnya omongan tetangga udah, Pak, kok aku dicuek digosipin Pak. Ya elah. Saudara, proses pemanasan itu untuk membuat saudara mahal. Kalau saudara mahal, siaplah dengan proses peleburan. Gak ada bilang amin nih. Mau mahal tapi gak mau dengan proses ya. Ya ilah. Maaf saudara, semua yang mahal dimanapun prosesnya selalu rumit. Selalu rumit. Saya punya teman, dia pakai jam tangan Patek. Saya tanya, wih berapa harganya? Aduh gak mahal kok bro. Berapa? Ya 1,2 M, saya mau jantungan. Harga jam tangan 1,2 M. Terus dia liatin saya, proses pembuatannya. Waduh itu Pak, detail banget, rumit banget satu persatu. Itu yang membuat dia mahal. Makanya kalau saudara sedang mengalami masa-masa yang rumit, sebenarnya Tuhan mendidik saudara supaya jadi pribadi yang mahal. Yang gampang-gampang Pak, makanya begini, apa sih bedanya emas sama batu jalanan? Saudara, batu jalanan itu gampang ditemukan. Tapi mohon maaf, batu jalanan Pak cuma ditendang-tendang orang Pak. Emas itu dia harus digali, harus ditambang, harus dimunculkan, harus dibakar, baru dia murni. Anda bukan batu jalanan, Anda batu yang berharga yang sedang diproses sama Tuhan. Nah Ayub ketika dia diproses, hartanya habis, anak-anaknya mati, kesehatannya Pak memburuk. Masih dia setia sama Tuhan? Masih Pak. Buktinya apa? Tolong tampilkan ayat berikutnya. Istrinya, istri Ayub udah gak tahan sama Ayub. Bayangkan Pak, seorang istri Pak gimana tahan Pak. Bagaimana seorang istri bisa menerima anak-anaknya mati, hartanya habis. Tuh, makanya kesetiaan buat seorang istri akan kelihatan ketika suami tidak punya apa-apa. Percayalah. Kayaknya materialistik semua di sini nih. Materi semua nih ibu-ibunya kayaknya. Oh iya loh Pak, betul. Coba ujung-ujung dari perpisahan, perceraian, ujungnya apa? Tidak terima. Ternyata pernikahan tidak seindah dari drama-drama Korea.
Akhirnya apa? Wah susah banget ditinggalin. Istrinya hari itu sudah gak tahan. Istrinya bilang begini, coba, masih apa saudara? Maka berkatalah istrinya, ya. Maka berkatalah istri Ayub, masih bertekunkah apa? Engkau dalam kesalehanmu? Lihat. Ketika Ayub kehilangan anak, wah ada di sini. Ayub kehilangan anak, Ayub kehilangan istri. Kehilangan harta. Kehilangan kesehatan. Istrinya marah. Istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau sama Tuhan? Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Yang lebih jahatnya lagi, istrinya bilang begini, kutukin Tuhanmu, mati aja lu. Lu bener lu. Coba baca. Ini istri model apa ini? Coba ketika Ayub udah gak punya apa-apa, udah miskin Pak. Ketika suaminya udah miskin, udah sakit-sakitan, harus pakai beling dia garuk tubuhnya, anak-anaknya mati. Istrinya bilang begini, masih bertekun kau sama Tuhanmu? Masih pelayanan kau? Hah? Masih pelayanan? Masih gereja-gerejaan kau? Istrinya gak tahan. Sampai istrinya bilang begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi saya belajar satu nilai Pak. Sekalipun Ayub, anak-anaknya sudah mati. Hartanya habis. Kesehatannya memburuk. Dia tetap saleh, setia sama Tuhan. Itu keren Pak. Kalau saudara diberkati semuanya baik, saudara setia sama Tuhan, orang lain bisa. Tapi ketika saudara punya masalah, bisnis hancur, tapi saudara tetap setia sama Tuhan. Itu keren. Sampai kemudian istrinya udah nggak tahan. Kutukin aja tuh Tuhanmu. Mati aja lu. Coba istri model apa Pak kayak begini nih. Bayangkan istri aja Pak udah nggak terima Pak. Kutukin aja Tuhanmu, mati aja lu. Tahu nggak respon Ayub apa? Ketika istrinya minta, udah tinggalin aja lu pelayanan. Udah kutukin aja Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Padahal Ayub itu laki-laki yang baik. Ayub ini laki-laki yang cinta Tuhan. Tapi diproses sama Tuhan. Respon Ayub ayat berikutnya. I love this one. Kita baca sama-sama Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah makanya kalau ada istri-istri, ketika suami lagi hancur, dia nyalahkan, lu gara-gara lu pelayanan sih, lu cuma deket sama Tuhan, lu ini suami gak bener. Istri-istri gila kayak begitu itu. Apakah kita mau menerima yang apa? Yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saya mau tanya sama saudara, kira-kira masalah itu buruk gak? Ukuran dunia, buruk. Tapi Ayub bilang begini Pak, masa kita jadi orang yang cuma pengen nerima yang baik, tapi kalau ada yang buruk kita juga gak mau nerima? Aduh, Kristen keren. Kristen keren itu begini Pak, mau baik dan buruk, dirinya tetap baik untuk setia sama Tuhan. Makanya iman itu jangan dipengaruhi oleh keadaan. Iman itu jangan begini, jadi baik karena kondisinya baik, jangan. Angkat tangan setia pelayanan kalau diberkati. Enggak Pak. Saudara, belajar dari pohon pisang Pak. Pohon pisang ini sekalipun harus ditanam di tengah-tengah kotoran. Di tengah-tengah kotoran. Ada tumpukan kotoran sapi. Tiba-tiba ditanamlah pohon pisang di situ. Dia tidak bisa memilih untuk dia mau ditanam di mana. Tiba-tiba ditanam di tengah-tengah tumpukan kotoran sapi. Begitu dia tumbuh, begitu dia berbuah, dia akan berbuah pisang. Dan rasanya apa? Manis Pak. Kristen itu harus begitu Pak. Sekalipun keadaannya seperti kotoran, tapi tetap berbuah manis. Tidak pernah ada cerita, pisang ditanam di tengah-tengah kotoran, tiba-tiba dia berbuah rasanya kotoran. Enggak. Rasanya tetap manis. Kristen itu harus begitu. Keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tapi kok tetap manis. Karena kita tahu bintang itu bercahaya hanya di malam hari. Jadi kalau saudara sedang mengalami malam hari,
itu karena Tuhan akan mengizinkan saudara supaya bintangmu bercahaya. Tapi sayang istrinya nggak tahan. Kutukin aja Tuhan. Ayub dia bilang begini, apakah kita mau menerima yang baik sedangkan yang buruk tidak? Terus ada kalimat berikutnya, saya berdoa kita punya respon seperti ini. Dan Tuhan, sebelum itu tadi. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang apa? Yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan, orang Kristen itu banyak gagal di urusan ini nih. Moncong. Nah, mohon maaf ya. Berapa banyak kita ketika kita masalah, keadaan buruk, mulut kita jadi buruk. Banyak kan kita kayak begitu kan? Ketika punya masalah, coba yang keluar dari mulut kita apa? Alkitab mencatat, anaknya udah mati. Harta udah habis. Kesehatannya hancur. Tetapi Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Saudara, masalah boleh buruk. Tapi jangan sampai perkataanmu buruk. Jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Karena kita ini diurapi sama Tuhan. Sekalipun keadaannya buruk, perkatakan hal yang baik. Sekalipun keadaannya buruk, aku percaya aku akan menang atas keadaan ini. Harusnya kita begitu. Terkadang kita begitu ngalamin masalah, coba respon kita apa? Mati kita, mampus gua, udah hancur, udah Pak gimana Pak, udah hancur, udah mampus gua, udah mati gua, udah. Padahal Kristen loh, seolah-olah gak percaya Tuhan. Saya belajar Pak tentang kuasa perkataan, bagaimana menjaga mulut. Ketika saya menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Hari itu saya praktek praktek di Batu Malang. Batu Malang itu kan tempatnya kan agak di puncak ya. Nah, waktu itu saya nebeng sama itu mobil-mobil yang biasa angkat sayur. Begitu nebeng, saya duduk di sebelah sopirnya. Begitu turun Pak, lagi turun nih, turun. Tiba-tiba, waktu mobil itu turun, tiba-tiba Pak, ada satu sepeda motor, boncengan, wah ngebut-ngebut, habis itu dia nyalip kita, sampai supirnya itu kaget-kaget kita Pak, karena dia gas lagi, dia ngepot lagi, tiba-tiba Pak keluar dari mulut saya, ini bocah ini ntar jatuh baru rasain, nggak sampai 5 menit Pak, gubrak, jatuh orang itu Pak, langsung saya tahan mulut saya, Tuhan Yesus. Hati-hati loh, perkataan saudara diurapi. Makanya dalam keadaan apapun, jaga mulut. Sekalipun keadaan yang tidak baik, bilang sama diri, enggak, aku diberkati. Sekalipun keadaannya mungkin sedang tidak sehat, bilang, aku sembuh. Dan Ayub Pak, dia berhasil. Dia jaga mulutnya. Anda mau tahu? Senjata yang paling kejam berbahaya itu apa? Mulut. Tuh, Bapak ini udah nunjuk. Bu, mulut Bu ya. Benar Pak. Mulut itu Pak bisa membunuh jutaan orang. Anda tahu kenapa Hitler dia bunuh orang Yahudi? Saudara tahu, Hitler itu punya ajudan. Nah ajudannya ini dari kecil ditindas sama orang Yahudi. Ajudannya ini bilang sama Hitler, tahu nggak orang Yahudi itu orang yang paling jahat. Dikomporin terus Pak telinganya Hitler. Dan satu kali Hitler ketika masa perang, dia ketemu sama tentara-tentara orang Yahudi. Dipertontonkanlah di depan matanya dia. Padahal itu masa perang ya, kalau perang kan pasti tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Sampai semua kalimat yang keluar dari ajudannya Hitler masuk terdoktrin di kepalanya Hitler bahwa Yahudi itu jahat. Dan yang dia lakukan, dia berupaya membinasakan orang Yahudi. Asalnya dari mana? Mulut. Anda mau tahu runtuhnya kerajaan Sriwijaya, runtuhnya kerajaan Majapahit,
jatuhnya manusia pertama kali dalam dosa? Mulut, Pak. Hari itu kan Hawa bilang begini, udah makan aja tuh buah. Enak bener loh buah itu, coba lu lihat. Diambil, suaminya disuruh makan, makan nih gitu. Tuh, karena apa? Mulut. Hati-hati, Bu. Ayub dia tahan mulutnya untuk dia tidak berdosa. Dia ini tetap jadi orang yang baik. Sampai kemudian Ayub 42 ayat yang kelima. Yang bersuka cita katakan amin. 5-10 menit lagi saya selesai. Alkitab bilang begini, Ayub 42 ayat yang kelima kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan multimedia? Ayub 42 ada? Ayub 42 ayat yang kelima. Dia bilang tadi gini, hanya dari kata orang saja. Kalau bisa di Alkitab muncul, hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi mataku sendiri menyaksikan. Sampai terus kemudian, poin terakhir Ayub 42 ayat yang ke-10. Poin saya terakhir. Bisa ditampilkan? Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sebentar. Alkitab bilang begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan. Nah, ini yang harus saudara pegang. Bahwa ada proses tapi ada berkat. Ya, ada prosesnya, ada berkatnya. Makanya terkadang Tuhan itu harus menggagalkan rencana kita untuk kita masuk pada rencana Tuhan. Ya, kan saya sudah pernah cerita kan, bagaimana saya bisa sampai di pemerintahan. Itu awalnya bulan Oktober. Bulan Oktober, setelah saya sama istri pulang dari Taiwan, saya sama istri, sama anak, dan dengan 4 rekan-rekan, kami mau ke Australia. Waktu kami mau ke Australia, ya hari itu kami sudah pesan tiket Pak, beli tiket pulang pergi ke Australia. Tiket pulang pergi ke Australia dengan visa, dengan hotel kira-kira hampir 70 juta, 7 orang. Tiba-tiba hari H, kami mau berangkat ke Australia, visa kami Pak, nggak ada. Saya baru tahu hari H, di hari itu, bahwa ternyata saya ditipu sama agen visa. Uang 70 juta Pak, lenyap Pak. Bayangin, di hari yang sama saya telepon orang itu. Bu, ini kami sudah mau berangkat Bu, pesawat malam, kok visa kami nggak ada, paspor kami mana? Jadi tiket sudah kami beli, hotel sudah kami ambil, uang visa sudah kami bayar. Ternyata kami ditipu sama agen visa. Waduh, saudara akan bilang begini, Pak David kan pendeta pasti sabar. Nggak ada sabar-sabarnya Pak, marah juga. Saya lihat wajah istri saya kecewa loh. Karena saya bilang sama istri saya, kita ke Australia 2 minggu ya, istri saya kecewa. Akhirnya terpaksa di hari yang sama, karena kami tahu kami sudah ditipu, paspor hilang, uang hilang, orangnya ngurusin visa juga hilang. Akhirnya saya bilang sama istri, ya udah kita nggak jadi ke Australia. Ya udah sayang, wajah istri saya kecewa. Gini ya, aku gantiin ya, kita nggak jadi ke Australia. Kemana sayang? Ke Subang. Malam itu juga Pak, kita ke Subang. Anda tahu, kalau hari ini Pak, saya ketemu dengan yang nipu saya itu. Saya akan peluk, saya akan cium dia. Saya akan bilang, terima kasih sudah tipu saya. Kenapa? Kalau dia nggak tipu saya Pak, hari keempat nggak mungkin saya dipanggil sama tim Prabowo Gibran untuk masuk di tim mereka. Terkadang Tuhan harus menggagalkan rencana kita masuk dalam rencananya dia. Terkadang dalam hidup begitu. Makanya punya cara berpikir yang positif. Dalam hidup itu harus begitu. Nah, waktu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ada kata begini, setelah ia minta doa untuk sahabatnya. Anda tahu nggak dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatnya itu siapa? Salah satunya adalah Elimas. Anda tahu siapa Elimas? Elimas ini yang bilang sama Ayub, Yub tinggalin aja tuh Tuhan. Elimas itu yang bilang begini, ini karena kamu itu dikutuk Tuhan. Elimas itu yang bilang gini, kamu tahu nggak Ayub kamu kenapa sakit? Karena kamu itu melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia doakan sahabat-sahabatnya yang menyakiti dia. Nggak akan ada pemulihan kalau saudara tidak pulih di urusan mengampuni orang lain. Ayub hari itu dia doakan sahabat-sahabatnya.
Dia berkati sahabat-sahabatnya. Waduh, kalau saya Pak berdoa buat sahabat-sahabat yang hakimin saya, meninggalkan saya, memfitnah saya. Ya saya doakan, Tuhan berkati dia. Ya turunkan hujan api lah Tuhan buat dia. Tuhan. Supaya mati aja sekalian. Mungkin kayak begitu. Tapi Ayub enggak. Ketika sahabat-sahabatnya mengkhianati dia doakan sahabat-sahabatnya. Bahkan kalau saudara baca kalimat-kalimat sebelumnya, dia doakan Elimas dengan perkataan yang baik. Berkati dia, berkati dia, berkati dia. Tuhan pulihkan keadaannya. Begitu Tuhan pulihkan keadaannya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub, apa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kepunyaannya dahulu itu apa? Harta, anak-anak, keluarga, kesehatan. Kalau saudara baca ayat 11, 12, 13, keadaan Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Hartanya jadi 2 kali lipat. Anak-anaknya yang paling tampan dan cantik di negeri itu. Yang ketiga, kesehatannya, wajahnya. Alkitab mencatat, saudara baca. Kulitnya itu seperti bayi. Bayangkan, Tuhan pulihkan keadaannya. Akan ada pemulihan. Tapi harus ingat satu hal. Setia di dalam proses. Ya, setia di dalam proses. Makanya dalam hidup ini saudara, kita tidak pernah meminta Pak, hidup itu bebas dari masalah. Tapi punya cara pandang yang benar terhadap masalah. Kita harus melihat Pak, masalah itu dengan cara yang benar. Jangan ngalamin masalah bilang, mati gua, mampus gua. Harus bilang begini, enggak. Di balik masalah ini, ada berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan. Di balik masalah ini, ada berkat terbaik yang Tuhan siapkan. 1 menit lagi, boleh Pak ya? 1 menit lagi Pak ya. Hal yang paling membuat saya bahagia tahu Pak apa sekarang? Hubungan saya dan mertua saya. Itu yang buat saya bahagia. Mertua saya itu kalau ke Jakarta sekarang itu, kebetulan mertua saya dari Manado. Anda tahu Manado kan? Manado itu kan terkenal dengan masakan rica-rica. Rica-rica itu rasanya, nah sepedas itu ibu-ibu Manado yang gak bertobat. Aduh, gitu. Itu Manado itu Pak, itu Bukit Golgota itu selain di Israel itu ada di Manado. Saya waktu menikah dengan istri saya itu, mertua saya itu pokoknya udah hantam kiri, hantam kanan, udah pokoknya babuk. Nah saya itu kebalikan Pak, kebalikan dari cerita Alkitab. Cerita Alkitab itu kan orang Israel masuk padang gurun, terus kemudian masuk ke tanah perjanjian. Nah kalau saya sama istri saya kebalik. Saya sama istri saya itu ketemunya di tanah perjanjian, begitu balik ke Indonesia masuk padang gurun. Saya tuh jadian sama istri saya itu di Israel Pak. Jadi waktu saya pimpin rombongan ke Israel, saya lihat, ini siapa nih cewek? Kok lucu, cantik juga gitu. Akhirnya jadi Pak, 11 hari jadi di Israel. Nah ternyata keseimbangan hidup itu, kalau mau berkatnya harus ada prosesnya. Nah kalau cerita orang Israel itu, masuk ke padang gurun, baru ke tanah perjanjian. Kalau saya sama istri saya, jadian di tanah perjanjian, balik ke Indonesia padang gurun. Semua orang bilang begini, jangan nikahlah sama David Erson. Sampai akhirnya saya nikah, mertua nggak hadir lah. Aduh udah cerita, papu. Apalagi di Manado, rica-rica udah masuk lah, lengkuas lah. Buduh udah itu ampun. Pokoknya ingat Manado, ingat Golgota lah kira-kira gitu. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan keadaan kami. Saya sama istri diberkati, seperti yang saudara saya pernah ceritakan, bagaimana Tuhan memberkati saya. Bayangkan dalam waktu 10 bulan Tuhan berkati saya 3,6 miliar bisa beli rumah, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sampai akhirnya hubungan saya pulih sama mertua saya. Akhirnya kalau mertua itu ke Jakarta Pak, setiap pagi mertua bangun langsung masak. David, sop kaki babi. Wuih, sop kaki babi biasa sebenarnya rasanya sama aja. Cuma karena mertua yang buat itu kayaknya ada rasa-rasa sorga gitu loh. Padahal sama aja, sop kaki babi kan sama. Cuma karena mertua yang buat kan, begitu dia tanya, David bagaimana rasanya? Bukan enak, mah enak mah, sorga sampai terbuka mah gitu saking enaknya gitu. Nah, mertua saya cerita,
Ini penting saudara. Tahu kenapa mertua saya menolak saya? Salah satunya adalah karena ada omongan mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Ada orang Pak yang ngomong ke mertua saya, Ci, Jangkase anaknya Ci menikah dengan David. Kenapa? Davidnya ndak betul. Udah pasti bahasa begini orang Manado. Ya bener, pedes, pokoknya pedes lah. Aduh, rica-rica itu emang pedes. Makanya kalau ada orang Manado di sini, saya yakinkan bukan rica-rica, tapi yang manis pokoknya. Pokoknya. Terus saudara, mertua saya cerita dan menyebut satu nama. Anda tahu, mohon maaf banget, saya tidak bermaksud untuk melihat secara ekonomi. Mohon maaf. Orang ini Pak, sampai hari ini, rumah aja masih numpang. Mohon maaf banget. Masih numpang Pak, sampai hari ini. Tapi masih mulutnya tuh. Anda tahu, disebutlah satu nama lagi sama adik mertua saya. Mohon maaf banget, saya tidak bermaksud untuk melihat orang dari apa yang dia punya. Anda tahu, dari dulu sampai sekarang, ya hidupnya masih gitu aja Pak. Masih kesusahan, mohon maaf, masih WA, tolong bisa bantu Pak Kita, berkati Pak Kita. Kita soalnya gak bisa beli beras, udah gak bisa beli beras. Pak, gak ada orang diberkati Tuhan kalau kalah di urusan mulut. Gak ada Pak. Dari situ saya belajar, jadilah orang yang baik. Karena orang yang baik pasti dapat berkat yang terbaik. Pemain musik bisa maju ke depan. Ini sebuah pesan dari saya untuk saudara, semoga jadi berkat. Terkadang Tuhan harus mendatangkan badai. Jadi jangan tolak badai kalau datang. Agar Raja Wali bisa terbang lebih tinggi. Amin. Saudara-saudara bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, bilang kamu Raja Wali, kamu akan terbang kalau ada badai. Haleluya. Kasih saya G Pak, saya suka lagu ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Katakan ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Katakan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Sambil mengangkat tangan dia mengasihi Tuhan. Bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Apapun yang terjadi, ku kan terbang tinggi bagai Raja